Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar setia dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita marilah panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat dan karunia, dan semoga rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyelamatkan kita di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat juga tidak lupa kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan fikih wanita. Ya teman-teman, di sini kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perceraian selain talak. Apa-apa saja dia? Antara lain ada zihar, ila, khulu, iddah, dan li'an. Dan di sini kita akan membahas apa aja pengertian dari apa maksud dari poin-poin yang tadi. Ada zihar, ila, khulu, iddah, dan li'an. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu ada zihar. Zihar berasal dari kata zahar yang artinya punggung. Pada zaman jahiliyah, jika ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku sudah bagikan punggung ibuku," itu artinya wanita itu sudah diceraikan oleh suaminya, teman-teman. Namun hal demikian itu dibatalkan oleh Islam. Itu hanya menganggap zihar itu menyebabkan seorang istri menjadi haram disetubuhi, dipergauli oleh suaminya, sehingga suaminya itu menebus dosanya atau membayar kifarat. Zihar ataupun talak itu sama-sama menghilangkan kehalalan seorang istri bagi suaminya. Apa bedanya? Bedanya zihar itu tidak dianggap perceraian. Oleh karena itu tidak dihitung salah satu bilangan yang melengkapi bilangan tertentu dalam soal talak. Zihar itu cuma dianggap sumpah yang menyebabkan itu istrinya menjadi haram bagi suaminya, sehingga si suami itu membayar kifarat atas sumpahnya itu. Gitu ya teman-teman, penjelasan mengenai zihar itu. Kemudian kita ke ila. Ila itu menurut bahasa artinya bersumpah tak akan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut syara, yang dimaksud ila itu artinya bersumpah tak akan menyetubuhi istri. Nah, dalam hal ini ada sebuah riwayat dari Asy-Sya'bi yang dia terima dari Masruq dari Aisyah yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mengila dan mengharamkan diri terhadap istri-istrinya. Lalu yang haram beliau jadikan halal, sedang untuk menebus sumpahnya beliau membayar kifarat. Jadi teman-teman sekalian, pada zaman jahiliyah itu laki-laki sudah terbiasa ya bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya setahun, 2 tahun, kira-kira begitu. Dan kebanyakan itu tujuannya itu untuk menyiksa, menghukum istrinya. Jadi istri mereka itu dibiarkan begitu saja, tidak diurusi begitu. Jadi bersuami tidak, dicerai pun tidak. Jadi kayak digantung gitu ya, sedih ya teman-teman sekalian. Maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membatasi perbuatan yang tidak kenal kemanusiaan ini gitu. Jadi diberinyalah tempo selama 4 bulan. Biarlah selama 4 bulan itu laki-laki melampiaskan kejengkelannya itu sepuas-puasnya. Barangkali yang kemudian itu malah menjadi pelajaran untuk dia dan sadar kembali gitu. Kalau di tengah itu atau di akhir masa penangguhan itu ia sadar, maka bolehlah ia melanggar sumpahnya dengan bergaulan lagi dengan istrinya begitu. Jadi lalu dibayarlah kifarat buat penebus sumpahnya. Kalau tidak, ya maka dia wajib menceraikan istrinya.
Kemudian kita masuk kepada khulu. Menurut bahasa, khulu itu berarti melepas, yaitu menceraikan istri dengan mendapatkan uang tebusan. Khulu memang berasal dari kata khola'a, yang artinya melepas. Contoh kalimatnya seperti ini. Khola'a saub, artinya melepas baju. Ya, kalau didalam-dalami, diresapi lagi artinya lebih dalam, wanita itu memang pada hakikatnya adalah pakaian bagi laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Dan menurut fikih pun demikian. Khulu berarti perceraian yang dilakukan laki-laki terhadap istrinya dengan mendapatkan harta penebus atau iwad. Adapun landasan khulu menurut as-sunnah ialah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya istri Sabit bin Qais bin Syammas telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya bukan mencela suami saya, baik mengenai akhlak maupun agamanya, akan tetapi saya tidak menyukai kekafiran dalam Islam." Maka bertanyalah Rasulullah SAW, "Kok kamu serahkan kepadanya kembali kebunnya?" "Iya," jawab wanita itu. Maka sabda Rasulullah SAW pun, "Terimalah kebun itu, hai Sabit, dan jatuhkanlah talak satu kepadanya." Teman-teman sekalian, kata-kata saya tidak menyukai kekafiran dalam Islam itu maksudnya dia tidak suka mendurhakai suaminya dan meninggalkan kewajiban ibadah tidak cinta yang amat sangat terhadap gitu. Jadi khulu itu baru boleh dilakukan jika betul-betul ada alasannya memaksa gitu. Contohnya seperti suami itu cacat tubuhnya, atau buruk akhlaknya, atau dia suka menyakiti istrinya, dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami, atau dengan bersuamikan wanita itu jadi khawatir akan semakin jauh dari Tuhan. Jadi kalau tidak ada alasan yang memaksa, hal itu tentu tidak boleh dilakukan. Kemudian pertanyaannya, khulu itu termasuk fasakh atau talak? Jumhur al-fuqaha berpendapat bahwa khulu itu termasuk talak bain. Talak bain ini sudah kita jelaskan pada episode kemarin ya teman-teman, pada bab talak ya. Kenapa tetap disebut talak? Alasannya karena khulu tetap berupa lafaz atau ucapan yang hanya dimiliki oleh suami. Kalau akan disebut fasakh, itu tentu tidak boleh meminta uang pengganti selain mas kawin. Dengan demikian jelaslah bahwa khulu itu tetap talak ya, bukan fasakh. Kemudian kita masuk kepada iddah. Pasti teman-teman semuanya sudah tidak asing dengan kata iddah yang sering berkaitan dengan rai gitu ya kan, masa iddah. Iddah dari kata addah yang artinya menghitung. Maksudnya dalam fikih adalah bahwa setelah bercerai dengan suaminya, maka seorang wanita masih tetap harus menunggu beberapa hari di mana ia belum boleh kawin dengan orang lain sebelum penantian itu habis, masa penantian itu habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan iddah teman-teman, karena dalam iddah itu ada beberapa hikmah yang terkandung yang tak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup ya, contohnya seperti penegasan apakah dalam rahim wanita itu telah terkandung benih janin atau tidak, sehingga nasabnya nanti tidak kacau. Begitu juga dengan memberi kesempatan barangkali si suami mau rujuk balik gitu dengan istrinya, sadar dari keterlanjurannya yang membabi buta tuh setelah difikirnya dan dipertimbangkan dalam-dalam juga. Nah, iddah itu juga akan semakin nampak betapa belas kasih Tuhan itu kepada umat manusia, karena dalam menunggu iddah itu
orang akan tahu betapa nikmatnya bersuami atau beristri dan betapa malangnya perceraian, sehingga itulah yang dibenci oleh Tuhan. Hikmah yang lain adalah bila iddah itu untuk istri yang ditinggal mati suaminya, maka di waktu itu ia lebih nampak berkabung, sehingga semakin terasa penghormatannya terhadap suami. Apa saja macam-macam iddah? Iddah bagi wanita yang masih, yang pertama yaitu iddah bagi wanita yang masih mengalami haid adalah 3 kali haid yang diseling-selingi dengan masa suci. Kemudian yang kedua ada iddah bagi wanita tua yang sudah tidak mengalami haid lagi adalah 3 bulan. Kemudian yang ketiga, iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari kalau dia tidak hamil. Kalau yang hamil itu tunggulah sampai melahirkan, sebagaimana ya itulah masa-masa iddahnya, teman-teman, masa-masa penantiannya gitu. Kemudian kita masuk kepada li'an. Li'an itu berasal dari kata la'ana yang artinya mengutuk ya di sini. Sedangkan menurut syara, li'an itu berarti mengutuk diri sendiri, yang bisa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menyuruh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak martabat. Nah, dalam kasus seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, ya teman-teman, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 6-9 begitu, yang bunyinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak punya saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya. Ayat kelima, bahwa kutukan Allah atas dirinya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman bila ia bersumpah pula 4 kali atas nama Allah bahwa sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan bila ia bersumpah pula 4 kali di atas nama Allah bahwa sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa murka Allah atas dirinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Tuh. Kemudian apakah perceraian dengan li'an itu termasuk talak atau fasakh? Menurut riwayat dari Ibnu Abbas dalam kisah mengenai kasus mula'anah atau laknat melaknati ini, bahwa Nabi SAW telah memutuskan wanita itu tidak berhak menerima jaminan makan maupun tempat tinggal dari suaminya karena kedua-duanya telah bercerai tanpa talak maupun ditinggal mati. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud ya. Berdasarkan hadis tersebut, teman-teman sekalian, berarti wanita yang difasakh lewat cara li'an selama menunggu habisnya iddah tidak berhak lagi menerima nafkah ataupun tempat tinggal dari suaminya, karena nafkah itu berhak diterima oleh wanita selama dalam iddahnya, masa iddahnya, yang diceraikan lewat talak, bukan lewat fasakh. Dan begitu juga halnya tempat tinggal, apalagi kalau fasakh itu berupa mula'anah. Dan rupanya hadis inilah yang menjadi dasar dari undang-undang yang menyatakan bahwa perceraian yang terjadi lewat li'an itu fasakh namanya. Dan ini pula yang menjadi pegangan jumhur ulama. Dalam hal itu Imam Abu Hanifah juga memiliki pendapatnya, lain pendapat. Menurut beliau, perceraian dengan jalan li'an itu tergolong talak bain karena prosesnya tetap dari pihak suami dan nampaknya memang tak bisa dikatakan dari pihak istri. Sedang perceraian apapun yang seperti itu talak namanya. Namun sayang, hadis tadi tidak mendukung mazhab beliau dalam persoalan. Gitu. Mungkin sekian saja pembahasan kita pada kali ini ya teman-teman.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih proses belajar juga. Kita sama-sama belajar bersama-sama. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.